itu setiap hari pengennya secara umum ya ngobrol, berbaginya itu bisa berupa ide, pemikiran seseorang supaya lebih intens untuk menggali apa yang bisa dilakukan. Kalau dalam gambar desainnya itu kan utuh satu lembaran begini. Ya. Tapi bagaimana kemudian dia menjadi sesuatu yang komposisinya diperhitungkan begitu rupa kayak desain-desain pakaian itulah. Jadi gini Mas, saya dalam satu model baju saya sengaja membuat polanya ukuran dari yang paling kecil S sampai XL. Jadi di mana nanti kalau saya berusaha supaya dalam satu gambar itu masuk ke dalam satu pola. Artinya kalau saya bikin ini ukurannya L, jadi pola, jadi gambar dua keluarga ini lengkap. Nanti ketika saya masukkan ke pola yang lebih kecil, pola S, itu saya harus menyesuaikan, memperkecil gambar juga, bukan dalam satu lembar kain yang besar lalu dipotong menjadi S. Itu nanti akan gambar ini akan tidak lengkap lagi. Dari sejak printing di kain itu sudah ada perbedaan ukuran skalanya. Sudah. Ada Jadi, kain untuk S, untuk L, untuk M gitu. Ya, betul. Seperti itu. Jadi saya menerapkan gambar ke dalam pola itu tidak di atas meja potong kain, tapi masih di komputer supaya lebih pas, benar-benar presisi. Gambar-gambarnya selalu jatuh di bawah. Sebetulnya enggak. Misalnya kita mau ekspos satu gambar yang hanya satu, itu juga ada kemungkinan. Misalnya ada satu gambar, satu keluarga lengkap di sini, misalnya gabung, di sini juga bisa. Tapi kan artinya ini komposisi gambar di sini dengan pakaian ini harus pas benar supaya tidak terlalu ke kanan, ke kiri atau tidak terlalu besar. Kecuali memang sengaja saya buat sangat besar dalam satu dress, itu juga sangat memungkinkan. Jadi berbeda-beda perlakuan pada tiap pola pakaian. Motif itu tidak rata gitu ya? Ya, supaya karena kan ini memang kayak landscape untuk lebih memudahkan bercerita. Apa yang Mbak Ono harapkan dari orang berpakaian dari karya Anda ini? Ya, apa ya? Yang pertama mudah-mudahan orangnya suka. Mudah-mudahan orangnya suka. Itu yang pertama. Tapi yang lebih penting lagi adalah nilai-nilai di dalamnya. Apa sih kalau masakan anak-anak itu seperti apa? Ono Mayasari ini merek produknya apa? Ono Story. Oke, nah itu Ono Story. Itulah kenapa saya banyak bercerita lewat fashion. Nama produknya Ono Story. Ya. Ono Story itu maksudnya bagaimana bukan hanya dari sisi Ono sendiri sebagai desainernya, tetapi pemakainya pun juga Ikut bercerita. Kenapa begitu? Kenapa ya? Sebetulnya kan orang itu setiap hari pengennya secara umum ya ngobrol, bercerita satu sama lain. Tapi kadang-kadang kan kita tidak bisa langsung bercerita secara langsung dengan banyak orang. Kecuali saya seorang yang sangat terkenal gitu ya. Tapi kan kenyataannya enggak. Jadi lebih banyak bercerita melalui sesuatu yang sederhana, yang bisa dipakai orang, bisa berupa dress, bisa berupa, mungkin ke depan saya akan memproduksi beberapa produk tas, topi gitu, semuanya ada ceritanya. Anda sendiri dengan berkreasi itu bakat bertuturnya yang terpendam tersalurkan, itu. Terus kemudian yang memakai pun juga berangkat dari pilihan-pilihan yang bisa memberi dia motivasi. Satu itu. Satu, dia memberi dia motivasi atau memberi motivasi pada orang yang melihat
pakaian yang sedang dia pakai. Jadi nek umpamane koyo pelukis kayak pengen pameran di ke gedung dan sebagainya, misalnya gitu ya, sampean ingin membuka ruang dialog dengan membuka pameran di mana-mana. Di mana-mana gitu ya. Ya, itu ide menarik. Ide menarik apalagi ketika ada begitu banyak kebuntuan di masyarakat kita, tidak bisa berkomunikasi, tidak bisa berdialog, tidak bisa saling mendengarkan. Tidak bisa bergibah. Ya kalau bergibahnya sih bisa. Kalau bergibahnya itu pasti bisa. Cuma berdialognya itu yang susah. Berdialognya itu yang susah. Sebetulnya ya kembali lagi ke value tadi, Mas. Saya kepingin ada orang bisa merasakan lebih dalam atas apa yang sedang dia pakai, misalnya anak-anak, gambar-gambar yang penuh sedang bermain, penuh kegembiraan, kedekatan antara ibu dan anak sedang digendong ibunya, ibu sedang menyusui anak, atau gambar-gambar yang lain, semua lebih pada persoalan supaya value itu benar-benar masuk ke dalam setiap pemakainya. Gitu. Jadi yang dimaksud ono story itu di situ itu. Iya. Saya sedang bercerita dan saya mengajak orang lain, ayo bercerita juga. Desain Anda itu hanya satu atau bisa banyak digandakan gitu? Tidak akan banyak sekali. Tidak akan masalah. Cuma saya kembali lagi ke lukisan ya, Mas. Misalnya ini kan lukisannya dari Mas Kumambang sampai Pangkur itu ada 9. Yeah. Tapi sebetulnya saya tidak mau berhenti pada 9 ini. Artinya misalnya Pangkur itu mungkin akan ada versi Pangkur yang kedua, ada sekuennya, ya. Ketiga, iya. Yeah. Seperti itu. Bisa dengan ini masih dalam benak saya. Bisa dengan style lukisan seperti ini atau mungkin yang lain. Prosesnya masih menggali dan masih cukup panjang perjalanan. Kalau dari sisi pencarian di dunia kreatifnya itu masih dinanti ya. Masih siksa kemana-mana. Yang Anda bisa dapatkan dari sini ini dari arsitek terus kemudian menjadi arsitek bagi baju. Yang jelas kepuasan. Karena mungkin kalau saya jadi arsitek ya paling ya arsitek nggak terkenal gitu kali, Mas. Ya Soekarno kan orang terkenal sebagai arsitek ya. Terkenal sebagai presiden. Gitu, Mas. Ya tapi memang apapun latar belakang pendidikan, kalau sudah di industri kreatif kayaknya kalau buat saya ya menyenangkan. Ya sudah beda lagi karena dalam industri kreatif itu kan persoalannya kan outputnya, outputnya kayak apa ya itu kaitannya dengan pasar dan seterusnya. Mbak, produknya sudah kemana saja? Dari Ono Story itu apa? Kain atau baju sudah jadi? Baju sudah jadi. Jadi dijahit sendiri begitu? Iya. Didesain sendiri? Iya. Lu sampai ini apa tuh? Bisa gawe pola nih, bisa gawe. Ini agak dagelan karena saya kan untuk program desain di komputer itu yang saya kuasai pada waktu itu adalah AutoCAD. Itu yang biasanya saya pakai untuk bikin gambar. Jadi awal mula saya bikin pola itu saya pakai AutoCAD, sebetulnya ya dagelan malu-maluin, tapi ya awalnya seperti itu. Ya itu menarik kan, bukan dari apa yang tadi disebut digelar di meja. Iya. Tapi itu diterapkan di tubuh kan gitu kan, maaf yang tidak 3 dimensi kan. Jadi diperhitungkan jatuhnya gambar, makanya printing itu ada ukuran S, M dan L gitu kan. Sebetulnya agak tidak taktis ya untuk pedagang. Iya, sangat. Tapi ya namanya juga newbie ya. Misalnya cuma AutoCAD, ya sudah saya bergambar pakai AutoCAD terus gayanya pakai kalungan meteran penjahit gitu. Pakai kelinci percobaan atau manusia percobaan? Ya saya pakai orek-orek dulu di kertas, lalu saya terjemahkan ke pola. Dan pola pun saya juga belajarnya dari YouTube
YouTube, pola pakaian dari YouTube, terus saya timpa pakai AutoCAD gitu. Pokoknya prosesnya sebetulnya bertele-tele, tapi akhirnya Anda menangani sendiri semua teknisnya? Semuanya, sampai ke terakhir kemarin pemotretan model saya foto sendiri. Nah, penjahitnya? Oh, penjahit enggak, saya nggak bisa jahit mas. Gitu ya? Terus yang nggak bisa lagi apa? Masa bajunya gosong. Iya. Mendesain untuk menjadi pakaian pun itu juga dilakukan sendiri, direka-reka gitu ya? Iya. Dengan apa tadi? AutoCAD? Sekarang udah enggak. sudah lebih modern. Iya. Nah terus tadi pakai apa? Kalau meteran. Pakai kalung meteran itu untuk apa? Ya biar kayak penjahit. Jadi Gitu. masukan gitu, masukan pro penjahit gitu. Biar bangun gitu. Oh, iya. Dulu kan meteran itu mas, meteran. Ya kalau proyek. pakai meteran proyek itu juga lucu juga gitu ya. Perih toh. Karena itu bergayanya kita benar gitu kan. Berarti produk Anda ini sudah ke mana saja? Sudah sampai keluar Indonesia, keluar kotanya kemana saja itu? Beberapa Ke Perancis, ke Belanda, ke UK, mana? Perancis, Perancis. ada ke Inggris. Jadi Anda itu bisa dikata misalnya pelukis tanpa memegang kertas, Enggak ya. penjahit tanpa memegang jahitan. Begitu ya. Jadi apa? Aku udah ngerti. Anda mensinergikan beberapa potensi gitu atau gimana? Iya. Jadi kebetulan ada beberapa kenalan yang memang punya kelebihan bisa menerjemahkan keinginan saya dalam bentuk lukisan, dan juga sebenarnya penjahit itu juga tugasnya sama dengan pelukis tersebut, sama-sama menerjemahkan keinginan saya menjadi sebuah produk fashion. Jadi melibatkan memang ada beberapa orang, termasuk saya kira proses printing itu juga melibatkan pihak lain lagi. Perbedaannya apa? Spesifiknya Saya Pak Ono Story itu apa? kalau disandingkan saya nggak ada apa-apanya mas. Satu. Yang kedua, saya lebih spesifik untuk pakaian yang berbicara, bercerita. Itulah kenapa kebanyakan memang model bajunya simple, karena kalau terlalu banyak detail itu malah gambarnya kalah dengan detail-detail tersebut. Nah, tolong jelaskan ke saya kalau itu dikatakan simple, tapi potensi untuk menjadi sesuatu yang massal gitu agak susah gitu. Susah, iya. Dan memang tidak berencana memproduksi massal. Jadi sampai bukan mau jadi pengusaha besar atau mau jadi pengusaha pas-pasan. Enggak bercita-cita ya mas jadi Oke, malah kan besar. cita-cita gitu dan cita-cita pengusaha. Nanti karpe opo. Kalau saya nurutin Nurutin karep. Iya. Kalau karep Sekarang lagi karep ya? lagi karep. Bisa berubah lagi? Enggak sih. Jadinya mau wis apa wis dandang gula wis apa? Balik lagi. Enggak gini. Saya tidak bercita-cita memproduksi ini sebagai sesuatu yang massal. Kalau mungkin dalam segi bisnis saya akan memproduksi sesuatu yang massal, tentu bukan ini mas. Ya, mungkin ya adalah memang berencana memproduksi yang lain, tapi bukan ini. Kalau ini lebih kaitannya dengan apa nih? Kayaknya agak misterius. Kok agak misterius? Rotuan nyelowati. Ya bodoh wae misalnya nyelowati. Maksudku tadi Ono menjelaskan bahwa kalau mau massal, kalau mau gede-gedean bukan ini. Pasarnya ini. Saya ada satu produk lagi, namanya bukan Ono Story, tapi Ono Style. Itu memang Ono Style. Iya, itu produksi untuk t-shirt. Tapi saya juga nggak bisa jual seperti rata-rata harga t-shirt di
sini, cuma memang sedikit lebih mahal. Tapi memang desainnya memang desain khusus, materinya juga khusus. Misalnya di print pun tintanya bukan tinta abal-abal gitu, jadi kualitasnya memang. Ini sasarannya berbeda lagi ya? Nah, Sasarannya berbeda. berbeda. Ini jelas massal ya. Biasanya komunitas atau perorangan juga bisa. Tapi eksklusif ya? Eksklusif ya. Saya dikenal orang tutulannya larang, padahal sebetulnya enggak juga sih. Nah, aku izin ngarep tak aku kita ini tutulannya larang tapi izin menunggu. Enggak. Tapi larang ya? Enggak. Kalau buat yang punya uang enggak. Iya betul. Iya itu saya setuju. Berapapun harganya, asal dia punya duit lebih tinggi dari itu. Iya betul. Itu pasti murah. Kan teorinya memang gitu. Teorinya memang gitu. Buktinya apa? Orang-orang desa di Tuban itu Ya. membeli mobil Ratusan mobil. ono story ibu dengan kepuasan jiwa apa? Iya, sebetulnya kalau dari segi finansial, justru yang menghidupi Ono Story itu adalah Ono Style, Mas. Gitu. Ono Stylo itu betul-betul ya, perhitungan bisnisnya jauh lebih kuat gitu ya. Iya. Ini yang kemudian mensubsidi kayak subsidi silang. Apa sing Ono Story? Hati saya tuh di Ono Story. Artinya di Ono Story. Tapi untuk Jadi kalau sampean membeli produk Ono Story itu membeli hati beliau. jadi harus hati-hati. Ono orang yang dengan sadar membagi satu yang punya apa? Idealisme. Tapi satu ada ukuran pasar yang ini bisa membangun ini. Jangan sampai hanya berangkat dengan idealisme, ideologi, tapi sampai pada popo ideologi ini mati. Ya. Jadi yang mengandung idealisme ini jalannya sangat pelan, Mas. Sangat pelan. Jadi sangat tergantung dengan Ono Style. Kalau Ono Style lagi banter, artinya saya akan memproduksi Ono Story juga lebih kencang lagi. Tapi kalau Ono Style-nya sedang sepi ya pengaruh. No, tidak ada Ono Story. Maksudnya? Ya tadi kan nganggo Ono Style ya cukup tak? Enak tak? Oh, beda ini sih, Mas. Kok kayak tadi roto ideologis banget gitu? Memang penting ya. Oh mungkin karena fasenya mungkin wis dandan dulu kata tadi ya. Ono Story buat saya jauh lebih penting daripada Ono Style. Ono Style bisa diproduksi siapa saja. Mau diproduksi yang mirip-mirip seperti itu mau Juga bisa. Iya. Apa perbedaan antara Ono Style dengan Ono Story? Oh, beda banget ya, Mas. Kalau Ono Story itu kan sebetulnya idealisme saya. Ono Story itu idealismenya Ono Mayasari. Saya akan sangat puas ketika saya bisa memproduksi apapun itu berlabel Ono Story. Sementara Ono Style itu adalah produk yang memang sengaja saya rencanakan untuk membuat produk-produk yang massal. Sifatnya diproduksi dalam jumlah banyak, tetapi justru secara finansial Ono Style itu justru menghidupi Ono Story. Karena kan Ono Story itu untuk mendapatkan apa ya, konsumen itu kan lumayan kos-kosan, karena kan memang agak susah. Iya, agak susah. Ya. Tapi kalau Ono Style saya biasa memproduksi t-shirt, jaket itu secara massal, jadi bagus untuk support
Ono Story. Ono Stylo itu produk massal, meskipun semasal-masalnya Ono Stylo. Tapi kan tetap jadi ini Iya, nggak murah. Stylo itu nggak murah. Enggak juga, enggak murah. Jadi secara desain, secara kualitas produk, misalnya tinta itu juga Tinta yang tidak abal-abal gitu. Jadi dan misalnya proses proses produksinya juga tidak kelas konveksi gitu juga. Saya tidak mengerjakan hal seperti itu. Jadi tetap larang tuh? Ya, kalau buat yang punya duit enggak lah. Nah, kalau yang nggak punya, nah itu persoalannya, jangan tanya macam-macam. Kan teorinya memang seperti itu, Thomas. Iya, lagi pula jika kalau nanya macam-macam pada orang yang tidak punya duit itu masalahnya banyak. Sensitif. Oke, jadi ada Ono Stylo dan ada Ono Story, di mana Ono Stylo itu bisa menjadi backup yang penting bagi Ono Story. Tapi kalau Anda pengen tahu dalamannya nih, Ono Story itu mewakili jiwanya. Saya. Mewakili jiwanya Ono Mayasari. Betul. Jadi saya memang punya keinginan pola pikir seperti ini menampilkan apa yang kita punyai di lingkungan kita. Dalam hal ini kalau tembang ya suku Jawa ya, itu kita tampilkan semaksimal mungkin. Mungkin kalau tembang tidak hanya keluar dalam bentuk lagu, tapi bisa secara teori kan kalau seni rupa itu ada bisa juga diekspresikan suara menginspirasi seni rupa. Saya tahu sedikit tentang itu kan. Barangkali akan ada hal-hal lain yang memberi ide orang lain, teman-teman yang lain. Barangkali hal-hal seperti ini bisa muncul. Misalnya Indonesia itu kan kaya banget ya. Misalnya teman ada yang bisa menggali dari unsur budaya Sunda atau Bali dan lain-lain. Dan itu sangat kaya ya, sangat luar biasa. Sekarang kita perbandingkan dengan misalnya kita tinggal di sebuah negara yang katakanlah Belanda, itu potensinya tuh mentok-mentok apa yang keluar kecil banget ya, apalagi itu negara kecil gitu ya. Kita tuh luar biasa loh. Dari Jawa saja bisa banyak sekali yang bisa kita munculkan. Ya di Belanda atau di beberapa tempat itu kan sebetulnya monokultur tapi kita sangat kaya, sangat beragam sumber daya ide. Sebetulnya kan Indonesia kaya raya. Tapi seperti dikatakan oleh Habibie, apa gunanya kita punya sumber daya yang sumber daya kreatif yang kaya sekali kalau kreativitas kita punya hambatan nih, Mbak Uno? Saya kira kalau hambatan harusnya justru di era yang sudah sangat terbuka, terus teknologi juga luar biasa, informasi begitu cepat, itu kita tuh sejajar dengan orang-orang di luar sana secara teknologi ya. Hanya karena teknologinya sama ya, relatif sama yang dipakai di New York, di di Paris dengan yang di gunung itu bisa sama. Hanya kan kapan waktu kita punya golden moment untuk melahirkan sebuah ide, itu yang kadang-kadang susah dicari dan itu tidak bisa dibeli loh ya. Tidak bisa dibeli, itu akan tiba-tiba muncul secara tiba-tiba, tidak disengaja, entah di mana kapan. Itu yang sangat penting. Jadi artinya kalau dalam proses kreatif itu ada ide dan ada pengerjaan, pelaksanaan. Jadi ide itu dulu muncul, baru pelaksanaannya mau seperti apa, menggunakan teknologi seperti apa, alat seperti apa, itu
Itu langkah kedua. Langkah pertama itu ide, Mas. Ono sendiri gimana? Apa ya namanya, proses kreatifnya ketika mencari ide kayak menggali ide kayak melakukan eksplorasi terus kemudian sampai pada output produknya itu. Nah, kalau yang ini kayaknya kayak seniman gitu ya, cari ilham kemana gitu. Ilham tadi ke selatan ya, Mas. Oke. Naik sepeda. Ilham Habibie naik sepeda. Kalau saya kebetulan sekali, sebenarnya sesuatu yang sangat tidak istimewa. Waktu itu beredar postingan tentang tembang Jawa ini. Ini kan memaknai 11 fase kehidupan Jawa. Dan itu tidak hanya beredar tidak saya temukan di satu WA group, tapi di beberapa WA group yang sama. Hanya kebetulan saya orang yang nemu bahwa itu bisa saya kembangkan menjadi sesuatu yang lebih, tidak hanya sekedar uraian, tidak hanya sekedar tembang saja, bisa sesuatu yang lebih. Dan mating itu susah ditanyakan ya, apa gitu ya? Apa, kapan, itu kadang-kadang tidak bisa diduga. Nah, setelah timnya ketemu, baru saya eksplorasi. Mau bikin apa tuh? Medianya apa? Terus apa lagi, produknya nanti akan untuk siapa dan seterusnya. Itulah jelas ya, apakah itu in moment atau by moment gitu kan jelas ya. Iya. Jadi iya jelas kayak mating gitu kok. Mating itu ketika intensitas kita sangat tinggi dalam menangkap apa yang kita namakan momen apa-apa, mak bedunduk apa-apa, terus itu menstimulir kita semuanya, semua apa ya kita fokus ke situ. Jadi harus pindah profesi nih, rumah kemana-mana terus tiba-tiba mating. Sebenarnya gini, Mas, saya tuh agak dicap sama beberapa teman dekat kalian ide. Kita wajanan. Oh gitu ya. Jadi kadang-kadang ide saya punya, aku tuh pengen bikin ini loh, caranya gini seperti ini. Teman-teman, waduh tobat ini yang harus jalanin kan kadang-kadang teman-teman. Tapi beruntungnya saya banyak teman-teman yang mendukung, akhirnya beberapa ide ini justru larinya bisa kita manfaatkan untuk sesuatu, membantu orang lain gitu. Membantu orang lain. Ya. Nah itu bagian tesis penting yang kita juga nanti akan bicarakan. Pertanyaannya, kalau menurut orang tua Anda itu termasuk orang yang penyabar atau bukan? Enggak. Kalau menurut anak-anak Anda enggak lah. Halo. Jadi tadi sudah dikatakan bahwa beliau itu oleh beberapa temannya idenya banyak. Oke. Nah ini penting nih karena kita ngomong tentang golden moment, kita meloncat aja ke sana. Sebetulnya kalau kita ngomong tentang yang disebut oleh anak-anak muda itu diskusi dan sebagainya, anak-anak muda yang beberapa saya kenal tinggal di desa, tetapi mereka punya reputasi internasional. Mereka melalui festival di Prancis, di Italia dan sebagainya. Karena mereka menggunakan alat yang sama, katakanlah misalnya kamera, editing dan sebagainya. Tapi kontennya nih, kontennya itu kadang itu sesuatu yang ajaib untuk orang Eropa gitu ya. Terus pilih Mbak. Harus ngapain? Ya, sing penting apa sih Mbak? Dengan begitu banyak itu, karena saya tidak yakin bahwa Anda suka kalau kita ngomong tentang fashion. Iya. Itu sebetulnya itu hanya salah satu media saja. Iya. Harus apa ya? Harus menemukan timnya masing-masing. Harus menemukan kalau jadi gini loh. Ketika ada sebuah proses menciptakan itu kan awalnya dari ide. Ide itu jauh, saya pikir ya, buat saya ide itu prosentasenya jauh lebih besar daripada pelaksanaannya. Ya, karena kalau tidak ada ide, pelaksanaan aja ya artinya itu kita hanya kayak tukang pelaksanaan tanpa ide. Ya, hanya pekerja, bukan pencipta kan. Itu yang lebih penting.
yang itu pada masa yang akan datang akan banyak diserobot oleh yang namanya AI, Artificial Intelligence. Ya. Akan ada banyak robot yang bisa mengerjakan hal kayak gitu. Ya. Sekarang ukiran aja Ya, betul. dan seterusnya. Ya. Tadi beliau sudah bisa menjelaskan macam-macam tentang trajektori fase kehidupan. Beliau ini sudah di sudah post dandan gulu ya. Sudah ke posisi apa nih jadinya? Ya, mintit-mintit sudah di Durmo. Durmo apa tuh Mbak? Durmo itu bersosialisasi, tidak harus berbagi secara fisika, masih teman apa, masih orang lain apa, berupa fisik tuh enggak. Kadang-kadang berbaginya itu bisa berupa ide, pemikiran, atau membuka wawasan orang yang mungkin selama ini tidak terpikir untuk melakukan sesuatu hal yang sebetulnya sangat potensial bisa dikembangkan secara lebih seseorang supaya lebih intens untuk menggali apa yang bisa dilakukan dengan potensi-potensi negeri kita yang luar biasa ini. Nek konkretnya Mbak sebagai pribadi. Konkretnya kebetulan saya kok jadi cerita ya, saya saya tadi kan ngomong story. Saya founder Hati Petari. Hati Petari itu memang hati petari. Jadi hati Dewi perempuan yang halus, kayak gitu ya. Itu bersama beberapa teman kita melakukan beberapa kegiatan sosial. Masih baru mas. Komunitas sosial. Komunitas sosial ya. Saja. Jadi kita hanya bergerak di bidang sosial. Aktivitasnya apa? Yang terakhir kemarin kita kirim, kan tanggal 17 Februari itu hari kanker anak nasional atau internasional, saya lupa. Kita kirim beberapa paket untuk rumah singgah anak-anak yang menderita kanker di Jogja. Ini komunitas ini teman-teman Anda gitu ya? Iya. Satu profesi atau komunitas privasi? Satu perempuan. Satu ketertarikan yang sama, ingin berbagi. Sebetulnya sejak awal kita memang kepinginnya tidak hanya berupa bantuan berupa barang. Kadang-kadang kemarin terpikir ide oleh saya, ayo kita bikin teaser yuk. Teaser apa? Ya teaser sesuatu untuk ibu-ibu rumah tangga yang sedang nggak bisa keluar rumah, tapi ada ide untuk melakukan apa di dalam rumah gitu. Ini komunitas ini terbuka? Siapapun boleh ikut gitu ya? Boleh. Kita bekerja sama juga dengan beberapa komunitas lain dari kota lain atau dari dalam kota. Apa Mbak yang mendasari hal itu? Apa ya mas? Kalau ngomong cinta gitu saja. Cinta. Tapi yang luar biasa teman-teman saya cuma itu tadi mas, kembali saya tuh cuma kebanyakan ide. Eksekusinya nomor sekian. Ini terlalu banyak ide gitu, jadi supaya tidak kebanyakan mungkin bisa dibagi ke teman-teman. Ya, ide untuk teman-teman, terutama kaum muda, galilah ide. Ide itu sesuatu yang tiba-tiba meletup dari diri kita secara tiba-tiba, tapi bisa jadi itu tidak muncul begitu saja. Ada proses kita mengasah. Jadi membuka, ada sesuatu yang harus kita buka dalam diri kita supaya suatu saat ketika ada sesuatu itu bisa menjadi sebuah ide. Masanya bisa dengan jelas banyak membaca, referensi, bersatu yang luar biasa, bergaul, berteman. Itu ide yang luar biasa, sangat mempengaruhi, besar sekali pengaruhnya. Jadi ide itu bukan apa, kita justru bersembunyi di toilet. Salah sekali. Itu nyari wangsit mas. Itu beda lagi ya. Beda. Itu ngobrol dengan siapa saja, dengan pembawa jamu, dengan guru, dengan tukang tambatan, dengan penari, itu sangat bisa muncul sebuah ide. Saya pikir harus ada proses terus-menerus mengasah, menggali itu
Itu penting sekali. Terima kasih Ono Mayasari untuk obrolan ini. Sampai-sampai. Tadi dikatakan nasihatnya bagus. Kuncinya adalah membuka diri, karena itu hanya bisa sebagaimana tadi ya, berinteraksi, mengobrol dengan siapapun. Nah, itu tidak akan mungkin bisa mendapatkan apa-apa dari segala macam obrolan itu kalau dalam obrolan itu kita menutup telinga kita. Menutup telinga, atau lebih jauh lagi menutup telinga hati kita dan seterusnya. Jadi open mind, membuka pikiran kita dan seterusnya. Itu inti dari Martin tadi mungkin bisa muncul. Nah, karena nggak ada teorinya Martin tadi di beberapa fakultas filsafat juga tidak ada Martin itu, saya sudah nanya. Terima kasih untuk obrolan ini. Semoga bermanfaat.